Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini tentang surat Al-Alaq. Yang pertama ini hubungan dengan surat sebelumnya, yaitu Watini wa Zaitun. Kalau Watini wa Zaitun itu dia akan bercerita tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu ila asfala safilin. Itu cerita tentang bentuk manusia secara sifat, perilaku dan lain sebagainya. Nah, kalau di ayat di surat Al-Alaq ini yaitu pembentukan secara bentuk materi. Jadi khalaqal insana min alaq. Ini kalau hubungannya antara secara tartib, kenapa surat Watin itu lebih dulu dibanding surat Al-Alaq. Meskipun Al-Alaq itu secara ditartibul inzal itu yang pertama. Yang kedua, nama surat Al-Alaq ini menurut Al-Jabiri itu ada beberapa nama, diantaranya nama Al-Alaq, terus Al-Iqra, terus terus Al-Qalam. Nah, menurut di tafsir Al-Ibris ini ada 3 nama itu. Jadi bisa disebutkan 3 nama ini. Menurut Al-Jabiri, penamaan surat di dalam Al-Quran itu terkadang ya ada simbol apa di dalam itu terus disebut, dibuat nama. Jadi tidak resmi diturunkan Nabi menyebut nama itu enggak? Kadang satu surat itu kan banyak nama, seperti Al-Fatihah itu banyak nama. Nama-nama tersebut itu diambilkan biasanya dari sifat surat ini. Tapi secara resmi Nabi nyebut ini enggak? Ya bisa jadi nyebut di beberapa disebut ini surat ini surat ini. Kemudian perbedaan awal surat yang diturunkan. Ada beberapa ulama berpendapat bahwasanya surat ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq ini adalah surat pertama atau ayat Al-Quran pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah. Tapi di beberapa riwayat lain itu disebutkan bahwasanya misal di Sahih Bukhari di 4924. Nah, itu dari Jabir itu disebutkan bahwasanya surat yang pertama kali turun itu ya ayyuhal mudatsir. Kemudian disebutkan lagi kila ya Al-Fatihah. Jadi surat pertama itu Al-Fatihah. Kalau Iqra surat Al-Alaq ini menurut pertama kali turun itu menurut Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi kemudian di surat di mana itu di Sahih Bukhari juga disebutkan awalu ma budi'a fihi Rasulullah arya as-sadiqah. Itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus pertanyaannya bagaimana? Nah, kalau dalam ilmu Islam, dalam ilmu ulumul Quran atau ulumul hadis, itu ketika ada perbedaan maka dicarikan titik temunya. Ma yumkinu al-jam'u fihi fala yatafarraqu. Hal-hal yang mungkin bisa dijadikan satu maka dijadikan satu. Contoh awal surat yang diturunkan Al-Mudatsir secara penuh. Ya. Iqra surat Al-Alaq ini itu kan diturunkan kan sampai malam ya'lam. Alamal insana malam ya'lam. 5 ayat itu. Ya. Jadi kalau misalnya awalu ayatin nuzila Iqra. Ketika ditanya awalu surah Al-Kamilah Al-Mudatsir. Itu istilahnya al-jam'u baina riwayat yang sekiranya dianggap berbeda. Nah, kemudian kalau kita mendengarkan waktu itu Gus Bak bercerita apakah ayat pertama turun itu Al-Alaq. Beliau banyak cerita, diantaranya dulu itu Rasulullah sudah melakukan sholat. Ya, sebelum itu. Jadi sebelum turun ayat ini Rasulullah itu sudah melakukan sholat. Entah sholat yang seperti apa? Sholat dengan makna dia itu ingin dekat dengan Tuhannya tadi.
Tuhan penciptanya. Dia sudah melihat kegelisahan itu. Apa itu karena tradisi leluhurnya sudah begini? Sekarang kan Naluri, Pak. Jadi naluri kebenaran itu sebenarnya tidak akan pernah bisa hilang, tidak bisa dihilangkan. tidak bisa dicerabut. Dia tidak bisa diterapkan, akhirnya ini. Nah, itu nanti jadi agak masalah. Jadi agak masalah yang peristiwa itu di sing Cokraminoto itu namanya Jawi History ini. Kan karena ada orang yang menceritakan itu terus di ibaratnya seolah-olah Kanjeng Rasul itu sedang mabuk. Sebenarnya kan itu kan menggambarkan kebingungannya. Tapi nanti itu politisasi oleh kira-kira itu. Cuma saat itu Rasulullah sudah pada titik dia tidak hanya mengikuti kebiasaan mayoritas. Dia tetap kepada titik kepada makna-makna kebenaran. Hal-hal yang menurut dia itu tidak benar, meskipun belum tahu jawabannya, minimal beliau tidak suka. Seperti apa? Menyembah al-asnam, berhala. Itu nanti kenapa kok iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi menggunakan sifat. Jadi dulu orang Arab itu belum menyebut sifat Tuhannya itu yang menciptakan. Karena kalau disifati Tuhan itu yang menciptakan, maka gugurlah al-asnam tadi, berhala-berhala tadi sebagai Tuhan kan gugur. Iya. Nah, kira-kira itu nanti ini. Nah, ternyata hadis yang berkaitan tentang awal wahyu itu kebanyakan itu diceritakan itu ya Shihab bin Urwah bin Zaid an Aisyah. Nah, Shihab itu adalah anaknya Urwah. Urwah ini dapat dari Zubair. Jadi Shihab bin Urwah bin Zubair. Nah, itu bayangan saya. Kenapa gambarannya ketika membicarakan wahyu itu kan seperti mitologi, mitologi imajinasi dia ada apa? Ada bunyi silsilatul jaros, terus saat itu kayak mitologi itu. Itu saat itu bisa jadi Shihab itu Shihab bin Urwah ini terus bin Zubair ini dia mendapatkan cerita dari Mbak. Ya. Jadi anak kecil diceritani baik. Misal kayak awalnya diceritani baik di Bian. Oh di Bian itu oleh pas lawan Londo ini. Pemahaman hiperbolanya itu lebih tinggi, Pak. Iya, karena cerita ke anak kecil. Nah, sampai kepada Aisyah, maka sama bisa lihat hal-hal yang berkaitan tasawur wahyu, penerimaan Rasulullah terhadap wahyu ini kebanyakan diceritakan oleh Sayyidah Aisyah dan riwayatnya nanti sampai kepada Shihab bin Urwah ini. Sering itu, selalu sering itu. Kalau di Bukhari saya lihat seperti itu. Saya bayangkan itu beda lagi kalau menceritakan wahyu ini dari sisi orang yang sudah dewasa. Seperti ceritanya Raja Hiraklu. Berbeda dengan caranya ini. Iya. Jadi cara penyampaiannya cenderung kepada mitologi. Ini termasuk mitologi. Mitologi kan imajinasi kan? Ya, ini termasuk gitu. Kalau kita itu mesti diceritakan ketika Raja Jogja ketemu dengan Nyi Roro Kidul. Enggak, sisi mitologi ini di kalimat apa, Mas? Ketika cerita di sini. Nanti akan kelihatan Rasulullah sedang bingung, Rasulullah sedang ini kebingungan. Dia mendengarkan lonceng banyak bunyinya. Jadi seolah-olah ingin menggambarkan peristiwa Rasulullah mendapatkan wahyu itu seperti peristiwa materi yang menggambarkan materi yang wujud yang nyata, wujud yang bisa dilihat mata. Itu kan kalau cerita dengan anak-anak kecil. Bisa saya cerita dulu ketika Raja Jogja mendapatkan wahyu ke Prabon, dia mendapatkan pulung ketemu dengan Nyi Roro Kidul.
Ini kan mitologi kan. Ya. Jangan ya. Nah, bisa jadi itu wujud bahwasannya saking berharganya apa naik ke Prabonnya tadi ini digambarkan dengan mitologi ini. Ya. Nah, itu akhirnya nanti akan ditulis Rasulullah saat itu sedang bingung. Mergo yo karena diceritakan ke anak sing Urwah sih ya. Kenapa? Dan posisinya Urwah itu masih kecil. Masih kecil, anaknya Urwah. Kenapa itu? Apakah itu bisa menjadi model kebenaran? Ya sangat bisa. Jadi kebenaran itu tidak ada sesuatu yang logis. Ya. Kebenaran yang logis ini bisa disampaikan dengan dialektika bahasa. Pilihan. Nah, pilihan bahasa yang bersifat hiperbola dan sebagainya. Itu kan tergantung saja. Yes, sangat sah. Apakah itu kebohongan? Tidak. Maksudnya apa? Kalau diteruskan itu apa? Oh, anak kecil saja itu bisa menggambarkan bagaimana situasi. Ya. Nah, dan gambarannya anak kecil ini itu kan maknanya kan yakin, Pak. Bukan mitologinya apakah itu salah benar, tapi maknanya itu Rasulullah bisa membuat anak kecil itu pun juga bisa mengagumi beliau. Berarti kan saking hebatnya Rasulullah dalam menyampaikan dakwah tadi. Nah itu. Nah itu ya Rasulullah, penggambaran tentang penerimaan wahyu itu secara mitologi. Nah, kemudian masuk ke tafsirnya. Kanu ikra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Menurut tafsir Alusi. Nah, orang Arab dulu itu belum terbiasa mensifati Tuhannya dengan sifat-sifat. Jadi mana simbol ya mana simbol. Oh, pemanan sifat gak ya? Belum. Ibaratnya kalau sekarang hari ini masjid di tempat bangunan bagus itu. Oh, dia itu sudah maju. Indikasinya apa? Bangunannya bagus. Ya. Itu termasuk menggambarkan sesuatu belum kepada maknanya. Dia menggambarkan sesuatu masih kepada bentuk materinya. Nah, itu peradaban Arab jahiliyah. Nah, ayat Iqra itu menurut orang Arab jahiliyah itu sangat mujizat, sangat hebat. Kenapa? Karena dia mensifati Tuhan. Dia menggambarkan Tuhan itu dengan sifat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pencipta. Alladzi khalaqa itu. Itu menurut orang Arab jahiliyah itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Kenapa? Karena karena saat itu ketika orang menggambarkan sesuatu yang semisal Tuhan yang besar itu apa? Bentuknya gede. Delalah pertama kali ayat yang turun itu mensifati Tuhan. Tuhan itu siapa? Yang menciptakan. Berarti kan gugur bentuk gede mau. Iya. Semisal kalau kita bicara bangunan, bicara masjid ya, masjid itu bagus. Bangunannya apa? Bangunannya lengkap, semuanya lengkap. Ini kan masih kriteria sukses tidak kepada makna. Delalah tiba-tiba jenengan cerita, saya itu loh habis di satu masjid, di sana itu ngaji usul fikihnya sangat kuat. Dengan orang-orang yang sudah bicara tentang bahwasanya masjid yang sukses adalah yang bangunannya bagus, tiba-tiba jenengan cerita, saya tuh ngaji di satu masjidnya itu sukses sekali karena apa? Di sana ada tempat ngaji usul fikihnya yang kuat sekali. Di sana ngajinya tafsir kuat. Di sana orang-orang tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi bisa tahu maknanya. Ini kan pergeseran makna. Iya, terus? Nah, akhirnya di menit 8 dan 9 itu Gus Bab bercerita tentang dengan adanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ini, Islam itu membuat peradaban baru.
Jadi memuliakan sesuatu itu jangan dengan namanya, tapi dengan sifatnya. Semisal Pak Prawoto itu siapa? Orang yang semangat mengaji. Siapa itu Pak Prawoto? Pak Prawoto adalah orang yang semangat syiar ajaran Islam. Tandanya apa? Mengajar sana. Jadi bukan kepada bentuk simbol ke sifatnya, atau kalau bentuk simbolnya semisal dengan siapa itu Pak Prawoto, dia adalah bupati, dia adalah presiden, ini kan simbol, tidak kepada makna. Nah, yang dimaksud peradaban baru itu karena dulu jahiliyah masih simbol. Nah, kalau turunnya Iqra tadi itu merubah cara berpikir orang. Merubah cara berpikir orang. Nah, Gus Bas nang kasih contoh itu sederhana. Oh seneng cewek, yo, iku mergo ayune atau mergo wedoke? Iya, lagi ana. Jadi mergo dhek ayu, apa dhek wedok? Nah wedok kan akeh, kenapa mbok pilih kuwi? Maka kalimatnya musta'inan billah, minta tolonglah kepada Allah. Minta tolonglah kepada Allah berarti ya sifat-sifatnya Allah, tidak dengan namanya Allah tadi. Kira-kira seperti Nah, itu. maksudnya nek wiji kias sampai wong itu ya. Berarti minta tolong pada Allah. Itu kan dikiaskan gini. Cewek, aku seneng wong cewek itu mergo ayu atau mergo wedok. Nek ayune kan berarti sifat. Sifatnya. Jadi sebenarnya ketika saya suka dengan istri saya dulu itu ya bukan bentuknya itu, tapi sifatnya. Iya. Ora simbol. Dan cara memaknai simbol dan cara memaknai kemapanan dengan cara ini itu Islam yang mulai. Peradaban luar belum. Jahiliyah tidak. Kalau barat saya enggak ya ini cuma ya Jahiliyah tidak seperti itu. Itu kalau diteruskan apakah hari ini kita kembali ke jahiliyah? Enggak, tapi enggak. Istilahnya kemakna tadi. Iya. Semisal ya itu. Nah, di tafsirnya apa siapa itu Al-Jabiri itu membahas tentang perjanjian Hudaybiyah. Ya. Yuk, di ayat ini dibahas perjanjian Hudaybiyah dengan kenapa waktu itu kan Kanjeng Rasulullah mau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim dari Kanjeng Nabi Muhammad dan bla 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 dikirim oleh Sayyidina Ali. Karena apa? Karena Rasulullah sudah menggunakan Tuhan itu dengan sifat. Ya. Ora simbol ya. Nah, jadi simbol itu wujud dari penerjemahan makna. Simbol wujud dari penerjemahan makna atau penerjemahan dari sifat tadi. Fal yataqallaq bi khuluqillah. Berakhlaklah, bersifatlah seperti sifatnya Tuhan, yaitu apa? Welas asih. Terus apik ya tonggo. Nah, itu. Orang kok terus berarti saya Tuhan, tidak. Jadi fal yataqallaq dengan sifatnya Allah. Jadi penyebutan bentuk dengan sifat itu beda. Dimulai dari Iqra tadi. Nah, terus Iqra bismi rabbikal jadi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi yang pertama kali itu adalah Nabi Idris. Setelah Nabi Adam itu ada Nabi Idris. Nah, terus diteruskan setelah ayat tadi malam ya'lam kala innal insana la yatgha ar-ra'a ustaghna inna rabbika ila rabbika ruj'a ar-ra'aita alladhi yanha abdan idza shalla ila akhirih itu
itu adalah cerita tentang Abu Jahal. Iya. Nah, di sini menariknya Gus Bayu masih membahas tentang problem tafsir itu selalu membatasi waktu dan zaman. Ya. Anu terlalu anu ya. Itu tetap, nah itu nanti maka kitabullah mutlak. Kitabnya Allah itu mutlak untuk siapapun. La yata'allaqu bi zaman. Nah, semisal itu Abu Jahal. Berarti tidak bentuk materinya Abu Jahal tapi sifatnya Abu Jahal. Nah, orang-orang yang sesama sifatnya Abu Jahal. Apakah hari ini ada Abu Jahal? Kalau sifatnya sama, ya dia kena kitab itu. Gitu. Berarti memang sifat itu penting dari di bahasan ini. Nah, kira-kira itu. Jadi ketika membaca tentang kala innal insana la yatghu ar-rausakna inna ila rabbika ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Sifat-sifatnya Abu Jahal itu kan wong sing duwe-duwe terus ngerasa ara'aita ingkad daba apa? Dan ara'aita ladzi yanha. Terus kalian nadia karena sudah banyak nadia itu cara saya itu masa pak pengikut jadi singgi masa jadi cara gambar Abu Jahal ya wong sing duwe oke duwe jabatan terus duwe link sing oke cara ngono jadi kok hari ini kok ada orang-orang dengan sifat ini melakukan seperti yang dilakukan Abu Jahal, maka dia kena kitab ini gitu loh Pak. Jadi pertama apa? Apa? Sifat pertama Abu Jahal apa? Jadi wong sugih, kaya, sugih, terus duwe kuwasa, terus duwe masa sing oke. Kebenaran itu dianggap pasti akan mengikuti dia terus. Jadi itu akan dianggap setiap saat jika dia seperti itu dan untuk membela. Kalau ada hari ini ada orang seperti itu, seperti itu artinya nek wong sugih kan akeh. Terus wong dipengaruhi ya akeh. Tapi yang dicirikan Abu Jahal itu ketika dipakai untuk yang hal buruk, untuk membelot, melarang orang sholat, melarang kebaikan-kebaikan, melarang terjadi kebaikan, menghentikan, mengedeni dan lain-lain. Maka dia kena kitab itu. Kenapa Abu Jahal melakukan itu? Maka karena dia bakulan katung. Tiba-tiba ada ayat Al-Quran pertama kali turun ketika bicara Tuhan kita bicara sifatnya kan badannya. Abu Jahal tujuan apa? Iya pasti ini tak. Yang sebenarnya jabiri itu seperti itu. Jadi uang nak duit kuasa, duit akeh, duit motor akeh, terus merasa jalur ekonominya terancam, terus melawan orang itu. Maka dia kitabnya Abu Jahal. Misal sama lagi ceramah ini ya, bilala sama lu duit oke, aku duit oke, duit jabatan, duit motor oke, nah. Sampai iki mengkampanye no, aku kok wedhus wedok, dulu aku wedhus lanang, terus sampai tak langkah sampai si Ari sampai tak putus, si kita putus lah, maka saya kena kita Abu Jahal. Nah, itu sejarah nih bahasan Gus Bayu itu tafsir itu tidak boleh dibatasi zaman dan tempat. Karena apa? Karena kita belum mutlak untuk ini semuanya. Jadi menyebut Abu Jahal itu bukan orang ya, bukan, tapi lebih ke sifat orang yang mirip. Iya, menarik. Itu akhirnya diterusno ning ayat iku ning tentang wa alamal insana malam ya'lam, terus alladzi alama bil qalam alamal insana malam ya'lam. Nah, itu dijelasno ning Qurtubi. La tas kunu nisa'akum al-hurfa wala ta'allamuhunna al-kitabata.
Ini kalau kita memaknai, makanya saya tulis kita harus kenapa Al-Qalam yang pertama itu Nabi Idris. Nabi Idris itu adalah simbol bagaimana dia bisa menafsirkan. Jadi pengarangnya itu Allah, teksnya Al-Quran, terus Nabi Idris menerjemahnya tadi. Nah, kalau ayat hadis ini diterjemahno secara makna, maka kok selama di situ ada fitnah, ada hal-hal yang membahayakan perempuan, maka tidak boleh. Misal sekarang perang sudah menggunakan IT, Pak. Kenapa dulu perempuan tidak boleh ikut jihad di depan? Karena berbahaya. Ya, tidaklah sekarang hackernya para perempuan dan bisa melawan musuh-musuhnya itu. Apakah itu boleh? Ya, karena apa? Maknanya sudah berubah. Jadi konteksnya harus berubah ya. nah, makna simbolnya sudah berubah. Nah, istilahnya terus di sini. Makna itu harus lebih besar daripada simbol. Nah, bisa dari simbol. Jadi makna itu harus lebih besar daripada simbol. Sederhananya, kemanfaatan barang itu harus lebih besar daripada barangnya. Ya. Akhirnya gitu. Kalau cara memaknai ini tidak kuat, maka sentimen-sentimen sejarah itu akan muncul. Seperti yang kita Jawi histori itu. Sentimen agama digunakan untuk kepentingan politik. Ya. Dia nggak paham. Karena dia memahami agama masih sebagai simbol, bukan sebagai makna. Dan itu biasanya pakai nyerang kita ya semuanya. Nah, tidak cenderung ke makna. Jadi Islam itu adalah ajaran yang mana maknanya itu lebih besar daripada simbolnya. Ya. Tapi kemudian para ibu maksudnya orang di luar Islam itu kadang dia belajar nggak sampai makna. Jadi hanya simbol atau memang dicari kelemahannya. Oh, bukan di situ. Memang kalau tulisan kayak gini dibaca, semisal gini, ayat ini saya baca sebagai teologi, ya saya akan menganggap ini sebagai hal suci saja, sebagai simbol yang suci. Tapi kalau ini saya membacanya sebagai ide dan ilmu, Prosedur lah, untuk dipraktekkan. Maka hadis itu kan ada dialektika, dialek zaman, dialek waktu, dialek dengan orang-orangnya, cerita singkatnya perasaan saat itu. Jadi ajaran ini tidak untuk digunakan melawan orang, tapi untuk memberikan kebaikan ke makhluk. Sampai segitu ya, Mas. Kira-kira itu. Ini sabar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat itu Mas. Jadi sampai ayat Serampung toh? Itu serampung. sampai Abdul. Nah itu akhirnya Berarti kesimpulannya. jadi ya itu mau makna itu harus lebih besar daripada simbol. Semisal surga. Nah, bejana nifati. Surga itu adalah tempat orang-orang yang mendapatkan ridho Allah. Itu dibahasakan di akhirat. Neraka adalah simbol orang-orang yang mendapatkan kemarahannya Allah. Pertanyaan berikutnya, apakah saya di dunia ini bisa mendapatkan ridho Allah? Ketika saya bisa mendapatkan ridho Allah, berarti saya mendapatkan surga. Jadi surga itu tidak perlu ditunggu sampai akhir. Jadi selama kita melakukan hal-hal yang Allah itu ridho, berarti kita di surga. Itu orang simbol sing Jadi surga itu adalah simbol ridho nih Gusti Allah nih makhluk. Sifatnya simbol. Nah, Surga adalah simbol yang mananya adalah ridhonya Allah. ya, yang penting loh, simbol dari makna ridhonya Allah. Nah, jadi sebenarnya ketika orang bicara kamu nanti akan di surga, itu artinya kalau kamu akan mendapatkan ridho Allah.
apakah saya bisa mendapatkan ridho Allah di dunia ini sehari ini? Bisa. Kalau saya menjalankan perintahnya, gitu. Berarti ketika saya menjalankan sholat, berarti saya sedang masuk surga. Nah, kalau saya sudah melakukan maksiat, berarti saya sedang masuk neraka. Dan akhirnya simbol surga itu tidak boleh simbol membenci orang. Iya. Misal awake ngaji iki tiba-tiba liyane gak butuh melo, wis ora usah berpikir di sini masjidmu kok aku malah mbok tinggal. Enggak. Nah digawa nunggu akhirnya jadi ngaji iki jadi simbol neraka. Jadi nah menurutku loh surat Al-Alaq itu mengajak harusnya makna itu harus lebih besar daripada simbol.